Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا رحمتك واجعلنا من عبادك العلماء العاملين. Amma ba'du, para pemirsa Yauma TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang patut kiranya kita syukuri, di mana kita pada saat ini ada di hari yang penuh barakah, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, dan kebetulan pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan, mulai dari doa, salat dan ibadah-ibadah yang lain, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil musyahidin, para pemirsa Yauma TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menerangkan bahwa wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa di bulan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil musyahidin, para pemirsa Yauma TV, puasa itu kata ulama adalah merupakan madrasah, atau katakanlah sebuah amalan ibadah yang mengandung pendidikan. Kata ulama, syahr Ramadan madrasatul khair wa ta'ah. Bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan, pendidikan kebaikan, pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ulama mengatakan bahwa syahr Ramadan madrasatun tuhadzibu akhlaqal mu'min. Bulan Ramadan itu adalah merupakan madrasah pendidikan yang bisa memperbaiki budi pekerti seorang mukmin. Bahkan begini Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya menerangkan bahwa puasa itu adalah merupakan ilaj li jami'il fitan wal ma'asi. Adalah merupakan solusi untuk mengatasi segala macam-macam fitnah, godaan, dan semacam-macam maksiat. Fil qaul wal amal, baik itu berupa perbuatan atau perkataan. Oleh karenanya sang baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadisnya, idza kan yaumis shaumi ahadikum, artinya jika kalian berpuasa, fala yarfus
maka usahakan kalian jangan berkata yang tidak baik. Fa in sabahu ahadun, jika ada seseorang yang mengumpat kepada kalian, berkata jelek kepada kalian, maka kalian tidak usah menjawabnya. Cukup kata sang baginda Nabi alaihi salatu wasallam yang dijawab dengan falyaqul inni shaim. Hendaklah jawab mereka dengan perkataan inni shaim, saya sekarang sedang berpuasa. Para pemirsa Yauma TV yang berbahagia, artinya di dalam puasa itu sungguh banyak mengandung rahasia-rahasia yang manfaatnya sangat besar kepada kaum mukmin, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Bahkan syahr Ramadan itu adalah merupakan madrasatun tuhadzib al-akhlaq wal jawarih, sebuah pendidikan yang mendidik tidak hanya dari sisi mental saja. Puasa Ramadan itu bisa mendidik orang yang berpuasa, akan tetapi sampai kepada al-jawarih, mengarah kepada fisik, untuk bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Oleh karenanya sang baginda Nabi SAW dalam hadis ini sudah ma'ruf, sudah banyak kita dengarkan, dibacakan oleh banyak ulama. Dalam hadisnya begitu, sang baginda Nabi SAW mengatakan, ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu fisik, batin, zahir dan batin, nafkah lahir dan batin, falyatazawwaj, maka hendaklah berkeluarga atau menikah. Fa in lam yastati', kata sang baginda Nabi dalam hadis terusannya, jika kalian tidak mampu itu, mau kawin, mau nikah, tidak mencukupi syarat, tidak punya kemampuan baik finansial atau yang lain-lain, maka sang baginda Nabi SAW memberikan solusi yang sangat efektif dan terbukti. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum, barang siapa yang tidak mampu untuk menikah dengan baik finansial atau persyaratan-persyaratan yang lain, maka kata Nabi fa alaihi bis-shaum, maka hendak dia melakukan puasa. Kata apa? Fa innahu lahu wija, kata sang baginda Nabi, karena puasa itu bisa mengekang hawa nafsu, sehingga bisa meminimalisir untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ikhwanil musyahidin, pemirsa Yauma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang ini puasa yang seperti apa? Puasa apa? Seperti apa puasa itu yang bisa menjadi pendidikan yang berhasil untuk mendidik seseorang untuk menjadi lebih baik kemudian? Karena memang ada puasa itu yang, katakanlah kalau pendidikan, ada pendidikan yang berhasil, sukses, ada pendidikan yang tidak sukses. Artinya sama, puasa itu bisa seseorang melakukan puasa itu, memetik hasilnya, manisnya berpuasa, sehingga setelah selesai berpuasa, setelah selesai nanti di bulan suci Ramadan ini, tampaklah hasil-hasil yang diinginkan. Artinya bisa membawa perubahan yang lebih baik tingkah laku, perkataan dan lain-lainnya. Oleh karenanya sang baginda Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, kam min sa'imin, kata sang baginda, kam min sa'imin, bunyi hadisnya begini, kam min sa'imin laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal 'atash.
Kam min sha'imin laisa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'atshu. Artinya banyak orang yang melakukan puasa itu melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, tapi tidak mendapatkan manisnya atau buahnya puasa itu sendiri. Hanya saja kata sang baginda Nabi alaihi hanya mendapatkan, merasakan haus dan lapar. Oleh karenanya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan, mengklasifikasikan atau membagikan macam-macam puasa. Kata Imam Ghazali, "I'lam anna as-shaum 3 darajat." Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama kata Imam Ghazali itu adalah shaumul umum. Puasanya mayoritas orang, jadi tidak makan dan tidak minum. Itu adalah rata-rata puasanya orang-orang umum, orang al-awam, tidak makan dan tidak minum. Yang kedua kata Imam Ghazali, wassaumul khusus, puasa khusus. Apa puasa khusus itu? Maaf ya, saya ulang kembali. Kata Imam Ghazali, yang pertama ada shaumul umum. Shaumul umum, saum waktu puasanya orang-orang umum, orang-orang biasanya, pada umumnya orang berpuasa. Apa shaumul umum itu? Shaumul umum kata Imam Ghazali, fahuwa kafful batni wal farji an qada'is syahwa. Mencegah perut ini dan kemaluan-kemaluan kita ini dari unsur syahwat, tidak makan dan tidak kumpul dengan suami, tidak kumpul dengan istri. Itu adalah puasa al-umum. Adapun puasa yang kedua kata Imam Ghazali itu adalah puasa al-khusus, shaumul khusus. Adalah shaumus shalihin wa huwa shaumus shalihin. Puasa khusus itu adalah shaumus shalihin, puasanya orang-orang saleh. Bagaimana? Fa huwa kafful jawarih anil atham, yaitu mencegah, membentengi anggota badan ini dari perbuatan-perbuatan dosa. Di antaranya adalah ghaddul basar, mata ini tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian juga tangan juga begitu, tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak ghibah, tidak menggunjing orang, tidak memfitnah orang dan semacamnya. Oleh karenanya shaumul khusus inilah yang sangat berat bagi orang melaksanakan ibadah puasa. Karena bukan hanya perut saja yang tidak makan, tidak berkumpul dengan suami istri, akan tetapi anggota badan yang lain harus dijaga. Mulut tidak berbicara yang kotor, mulut tidak berghibah, mata tidak melihat hal-hal yang diharamkan dan lain-lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang diceritakan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arba menyatakan, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasanya orang yang sedang berpuasa. Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-kadzib, bohong, dusta. Itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, al-ghibah, menggunjing orang. Yang ketiga, an-namimah, provokator, memprovokasi orang. Yang keempat adalah al-yamin al-kadzibah, bersumpah dengan sumpah yang bohong. Yang terakhir kata Rasul adalah wan nadru bisyahwah, melihat
dengan syahwat. Melihat hal-hal yang diharamkan maksudnya dengan syahwat. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa Yauma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita ini minimal ya, menjadi puasa yang kedua ini. Bukan hanya yang pertama, tapi yang kedua. Kalau yang pertama ini hanya berpuasa, ya orang tidak berdosa karena ia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tapi belum tentu shaumul umum ini bisa merasakan nikmatnya puasa. Tapi kalau yang shaumul khusus, itu selain dari tidak makan dan tidak minum, tentunya menjaga anggota tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Inilah yang nanti orang yang berpuasa akan merasakan nikmatnya dan manisnya puasa. Para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga adalah kata Imam Ghazali itu ya, shaum khususil khusus. Shaumi khususil khusus. Jadi puasanya orang super khusus. Jadi kalau istilahnya VVIP ini ya, VVIP, puasanya orang yang sangat hebat ini. Apa shaum khususil khusus itu? Kata Imam Ghazali adalah shaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkar ad-dunyawiyah wa kaffihi amma siwallah azza wa jal bil kulliyah. Artinya shaum khusus kata Imam Ghazali ada puasanya hati. Hati ini juga berpuasa. Bukan hanya anggota tubuh yang fisik yang kita lihat ini, bukan hanya mata, bukan hanya mulut, bukan hanya tangan dan semacamnya, akan tetapi sampai hati pun berpuasa. Itu adalah shaum khusus. Puasa dari apa? Anil himamid daniyah, dari memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Wal afkar ad-dunyawiyah, dan pikiran-pikiran yang sifatnya hanya sifat keduniaan saja. Ini memang puasanya orang yang super hebat ini. Jadi bagi mereka, kalau tidak terpenuhi unsur itu, kata mereka tidak berpuasa, belum puasa. Tapi pertanyaannya, kita ini mampukah meniru shaum khusus ini? Bisa jadi kita mampu. Tapi memang ada orang yang sudah terbiasa dengan puasa khusus, para aulia, para salihin yang sudah terbiasa hidup dengan kesucian batinnya. Ikhwani rahimakumullah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seseorang, innallah idza ahabba 'abdan min ibadihi habbabal khaira ila qalbihi. Kata ulama, innallah idza ahabba 'abdan min ibadihi, jika Allah mencintai seorang hamba dari hamba-hambanya, cirinya adalah yang pertama, habbabal khair ila qalbihi, Allah memberikan rasa cinta di dalam hati orang tersebut untuk kebaikan. Ini kita sebagai kaum muslimin, yang pertama insya Allah kita terpenuhi ini, karena kita pada bulan Ramadan ini kita berpuasa, dan tentunya itu adalah salah satu Allah sudah menghendaki kebaikan kepada kita. Yang kedua adalah kata ulama bahwa ciri Allah sudah mencintai seorang hambanya adalah wa ja'alahu min ahlil khair. Dia menjadi orang yang terbiasa menjadi orang yang baik, ahlul khair. Yang ketiga adalah wa jannabahu su'a,
tanda orang itu dicintai oleh Allah, orang itu benci, tidak suka terhadap keburukan. Yang keempat, husnul niyah, orang itu niatnya baik. Para pemirsa Yoma TV yang berbahagia, kita semua tentunya mengharapkan dengan momentum bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat belas kasih Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengambil hikmah pelajaran apa yang ada di dalam bulan Ramadan, dari menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan amarah dan lain-lain. Dan tak kalah pentingnya kita mengharap kebiasaan ini yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak cukup hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi itu akan terus berlanjut di luar bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Jadi inti daripada bulan puasa ini, kata ulama, min a'zamil madaris fi syahr Ramadan, ada dua hal. Min a'zamil madaris fi syahr Ramadan amran, hal yang paling penting, yang paling mendasar, pendidikan yang termuat di dalam bulan Ramadan itu ada dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlas. Di dalam bulan Ramadan itu adalah mengandung pendidikan ikhlas, di mana dengan adanya puasa di bulan Ramadan itu, contoh begini, kita puasa di bulan Ramadan, tidak makan dan tidak minum. Ini kita tidak ada yang tahu. Kalau andaikan kita masuk ke dalam kamar, masuk ke tempat yang tidak ada orang, kita makan, kita minum, tidak ada yang tahu bahwa kita itu tidak berpuasa. Nah, kalau orang tidak tulus karena Allah, bisa jadi pura-pura berpuasa dan semacamnya. Tapi kalau tulus karena Allah berpuasa, maka walaupun dalam keadaan sendiri pun ia akan melakukan puasa dan menjaga anggota-anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan tentang keistimewaan bulan puasa ini dengan hadisnya, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Setiap perbuatan manusia itu adalah miliknya, milik dia, milik orangnya, illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis qutsinya, illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, kalau puasa itu untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalas pahalanya. Kesabaran menahan hawa nafsu, kesabaran kita menahan amarah, kesabaran kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa Yoma TV, itulah yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kita mudah-mudahan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat di bulan Ramadan ini, dan puasa kita diterima oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah, dan kita bisa berpuasa lagi di bulan-bulan Ramadan berikutnya dengan kita berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'ana wa ruku'ana wa kullu ma qaddamna min al-a'mali salihati ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'idna Ramadan a'waman adida wa azminatan madida fi atammis sihah wal afi was sa'adati wal qabul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.